Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan Naoji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 38-nya. Jadi belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah Lloyd sampai di tempat Veda dan akhirnya bertarung melawannya, tanpa butuh waktu lama Veda dan Dungeon Eclipse Tower pun berhasil untuk dikalahkan. Walaupun ya apakah itu bisa disebut sebagai pertarungan atau tidak? Mungkin lebih tepatnya cuma pembantaian sepihak. Karena Lloyd cuma sempat mengeluarkan 2 serangan dan itu pun dia sengaja nggak langsung mengeluarkan serangan dengan intensitas mana yang sangat padat. Karena begitu Lloyd menggunakan serangan yang sekuat itu, Veda dan Dungeon Eclipse Tower-nya pun gak mampu untuk menahannya. Tapi untungnya Lloyd sengaja gak melenyapkan Veda dan inti dungeon-nya, dan malahan mengajaknya untuk join ke party Lloyd. Karena kan lagian dari awal Veda memang gak pernah punya niatan untuk membantai para pasukan Shalom ataupun para petualang yang ikut dalam pertempuran itu. Justru Stampede ini sebenarnya malah sangat menyiksa perasaan Veda sendiri. Karena kan sebenarnya Veda sangat menyukai para petualang dan bahkan cukup menghormati mereka. Walaupun ya dengan adanya Stampede ini juga Veda pun akhirnya bertemu dengan Lloyd. Dengan kekalahan dan pertemuan itu, Veda pun akhirnya bisa merasakan apa itu kehangatan, kekalahan dan juga kebebasan. Ya intinya Veda akhirnya bisa menemukan apa yang selama ini dia cari. Nah, lalu di waktu yang sama, yaitu di tempat lain, saat itu ada beberapa pasukan yang sudah sangat kelelahan dan bahkan beberapa di antara mereka sudah pada terluka. Nah, saat itu Albert yang kebetulan melewati mereka tentu langsung berhenti untuk mengecek kondisi mereka dan juga berniat untuk sekalian menyembuhkan mereka yang sudah terluka. Cuma kan merekanya langsung mengatakan tolong biarkan saja kami. Karena yang mereka itu paham kalau para pasukan yang ada di depan jelas jauh lebih membutuhkan bantuan dan pertolongan. Jadi mereka meminta Pangeran Albert untuk mending langsung lanjut saja membantu yang lainnya. Apalagi sebelumnya di saat divisi pertama yang dipimpin oleh Senecio melewati tempat itu sama sekali nggak berhenti dan langsung mengabaikan mereka begitu saja. Jadi mereka ini berpikir kalau nyawa mereka itu memang nggak terlalu dianggap penting. Ya seperti yang kita tahu kalau Senecio itu kan memang orang yang seperti itu. Dan bagi mereka yang nggak paham tentu langsung menganggap kalau Senecio itu nggak pernah peduli dengan keselamatan pasukannya. Makanya mereka pun sempat menganggap kalau Albert juga nggak akan peduli dengan keselamatan mereka itu. Bahkan di sini mereka itu sempat mengatakan kalaupun kita berhasil pulang dengan selamat, hanya ada kehidupan bodoh yang menunggu kita. Tentu mereka nggak berharap kalau Albert bakal memahami perkataan mereka itu. Karena kan Albert merupakan sang pangeran yang tentu punya kehidupan yang sangat berbeda. Cuma kan sambil berusaha menyembuhkan luka-luka mereka, Albert pun bertanya, memang kehidupan seperti apa yang kalian maksud itu? Mereka pun hanya bisa mengatakan kalau itu cuma kehidupan biasa yang membosankan, yaitu mendapatkan sedikit uang lalu minum-minum, tidur, makan, dan dia cuma itu-itu aja. Tapi ya sebenarnya mereka ini juga paham kalau saat ini dan setelah pertempuran nanti, Albert pun juga punya masalahnya sendiri yang tentunya sangat berat. Kalaupun nantinya Shalom berhasil untuk mengatasi bencana Stampede ini, yaitu masalah yang berkaitan dengan uang dan hutang kerajaan. Karena dalam pertempuran ini kan Shalom benar-benar mengerahkan semua pasukannya dan bahkan sampai merekrut banyak warga biasa untuk ikut dalam pertempuran itu. Nah, tentu biaya yang dikeluarkan untuk menanggung semua itu benar-benar sangat banyak dan bahkan kerajaan Shalom sendiri memang gak mampu untuk mencukupi semua itu. Makanya Albert yang memang selalu mengurusi hal-hal seperti itu nantinya bakal dihadapkan pada situasi yang sangat berat. Tapi ternyata kata Albert darinya itu memang sudah melakukan pinjaman pada seorang wanita yang keuangannya sangat ketat. Tentunya Albert memang sudah mempersiapkan semuanya dan bahkan pinjaman itu dia lakukan atas namanya sendiri. Atau maksudnya dirinya sendiri yang digunakan sebagai jaminannya. Bahkan jika nantinya Albert nggak mampu untuk membayar cicilannya, maka Albert harus siap untuk menjual tubuhnya sendiri. Ya Albert ini kan memang sangat populer di kalangan para wanita bangsawan. Jadi jika nantinya dirinya nggak mampu untuk membayar cicilan dari hutang yang sangat banyak itu, maka tubuh Albert sendiri yang bakal digunakan untuk membayar hutang itu. Ya mungkin maksudnya dijual lagi pada para wanita bangsawan untuk bisa menghasilkan banyak uang. Nah di sini sosok wanita yang meminjamkan uang sebanyak itu cuma diperlihatkan sedikit aja cuy. Tapi kalau melihat info di novelnya, wanita ini adalah sang putri kedua kerajaan Shalom yaitu Birgit Shalom. Nah, tapi bagi Albert hal seperti itu sebenarnya bukan masalah yang sangat berat juga. Karena kesibukannya sehari-hari aja memang sudah sangat sibuk dan sudah sangat berat.
Bahkan kalau nggak menyempatkan untuk tidur di tengah kesibukannya yang sangat padat itu, Albert itu hampir nggak punya waktu untuk tidur malam. Ya, intinya kehidupan Albert yang bagi mereka terlihat menyenangkan itu malah justru sebaliknya, dan bahkan jauh lebih berat dari mereka. Cuma kan bagi Albert itu merupakan kehidupan terbaik yang bisa dirinya jalani. Nah, jika kalian tidak puas dengan kehidupan yang kalian jalani, maka akulah yang harus disalahkan. Aku akan bekerja lebih keras lagi untuk bisa meningkatkan kehidupan kalian. Jadi mari kita kembali dengan selamat pada kehidupan normal dan biasa kita. Begitulah yang Albert katakan dengan tersenyum pada mereka. Ya tentu mereka yang mendengar itu langsung bisa merasakan kebaikan dari sang pangeran kedua dan bahkan beberapa dari mereka langsung menangis. Mereka pun semakin paham kenapa Albert ini yang fokus dalam bidang politik dan pemerintahan. Sedangkan Senesil yang fokus pada pertempuran dan melindungi kerajaan Salom. Walaupun karena hal itu juga makanya dalam hal pertempuran dan bertarung Albert itu nggak yang terlalu kuat. Ya awalnya mereka berpikir seperti itu. Sampai akhirnya saat itu tak lama kemudian ada salah satu monster kelas A yang sampai di tempat itu yaitu Death Knight. Tentu para prajurit pun langsung kelihatan panik dan langsung berusaha untuk melindungi Albert. Karena monster kelas A itu memang cukup kuat. Tapi ternyata dalam sekejap aja Albert pun mampu mengalahkan monster itu. Nah setelah melihat itu para prajurit pun jadi bertanya-tanya. Kok bisa Albert yang bahkan tidak punya waktu luang untuk tidur atau bahkan latihan bisa sekuat itu? Mereka itu memang tahu kalau Albert bisa bertarung dan gak yang selemah itu. Cuma mereka baru melihatnya sendiri kalau ternyata Albert sekuat itu dan bahkan monster kelas aja bisa dia kalahkan dengan semudah itu. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Senesil yang saat itu sempat berhenti dan bertanya pada yang lainnya apa yang terjadi pada Albert. Karena kan mungkin sebelumnya Albert memang ikut dalam gerombolan itu di belakang. Tapi sepertinya di sini Senesil memang sempat merasakan sesuatu pada Albert. Makanya dia pun tiba-tiba berhenti dan bertanya seperti itu. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Lloyd, Mars, dan Veda yang saat itu sedang duduk di atas tumpukan harta yang sangat banyak. Atau semua hadiah yang sebelumnya dimuntahkan oleh inti dungeon. Mungkin sebagian dari hadiah ini nantinya bakal Lloyd berikan pada Albert untuk membantu meringankan hutang Albert. Nah di sini Lloyd itu kan lagi ngomong serius pada Mars kalau untuk kedepannya nanti Mars itu harus mendengarkan apa yang Veda katakan. Terutama kalau berkaitan dengan dungeon yang nantinya berniat mereka buka dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penelitian Lloyd. Ya sepertinya nantinya Lloyd itu berniat membuka labirin atau dungeon di wilayah Lodos yaitu dengan memanfaatkan kekuatan Veda dan inti dungeonnya. Tapi ini labirin atau dungeon yang lebih ramah dari dungeon normal pada umumnya. Karena tujuannya adalah untuk kepentingan kerajaan dan juga penelitian. Kalau kata Lloyd itu merampok dengan hormat. Tentunya Veda pun bakal mengikuti apapun keinginan dan rencana Lloyd untuk kedepannya. Dan begitu juga dengan inti dungeon atau ayah Veda. Dan bahkan di sini inti dungeon sampai ikutan mendengarkan apa yang Veda sampaikan padanya. Dan sepertinya inti dungeon sama sekali nggak ada masalah dengan rencana Lloyd itu. Veda aja sampai kaget sendiri. Karena bahkan itu belum pernah terjadi selama 300 tahun mereka bersama. Walaupun ya Veda sempat bertanya pada Lloyd bagaimana cara untuk bisa merampok dengan hormat. Nah, kalau untuk para pasukan monster milik Dungeon Eclipse Tower saat itu sebenarnya sudah ditarik mundur. Dan itu karena inti dungeon sudah memerintahkan mereka semua untuk mundur. Mars yang mendengar itu pun ikutan mengatakan kalau pangeran ketujuh benar-benar membuat inti dungeon sampai ketakutan setengah mati. Tapi sebenarnya kalau inti dungeon masih tetap mau melawan dan mengerahkan seluruh pasukannya yang tersisa, maka Lloyd pun bisa memusnahkan inti dungeon dan semua pasukannya tanpa harus membunuh Veda. Ya intinya Lloyd punya cara untuk memutus ikatan mereka. Cuma kan Vedanya yang mendengar itu langsung mengatakan kalau dia adalah ayahku, mungkin lain waktu saja. Nah saat ini kan hanya tinggal tersisa dua bos dan kawanan mereka yaitu No Name atau Nameless dan All or Nothing. Nah, berhubung inti dungeon memang saling terkoneksi satu sama lain, makanya di sini Mars pun sempat bertanya dan meminta bantuan Veda dan ayah Veda untuk melakukan sesuatu pada hal itu. Tapi Veda pun menjelaskan kalau sayangnya kami tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Karena ternyata Nameless dan All or Nothing itu bukan bos dungeon dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan inti dungeon. Bahkan Veda aja nggak tahu mereka itu datang dari mana. Karena tahu-tahu sudah ikutan berjalan bersama penyerbuan monster itu. Untuk yang All or Nothing itu memang lumayan identik dengan dungeon dan dia itu memang kayak punya wilayah dungeonnya sendiri. Tapi sebenarnya apa yang hidup di dalamnya itu merupakan monster yang sangat berbeda.
Makanya dungeon miliknya itu sama sekali nggak ada jebakan, monster, atau apapun itu yang berhubungan dengan dungeon normal pada umumnya. Karena memang aslinya itu bukan dungeon, dan All or Nothing itu memang suka menyamar sebagai dungeon seperti itu. Sedangkan untuk yang satunya yaitu Nameless tiba-tiba muncul pada saat gerombolan itu menerobos penghalang batu di wilayah utara. Tapi pihak Salem ataupun guild petualang itu sama sekali tidak punya info apapun tentangnya. Dan begitu juga dengan Veda. Hanya satu hal yang mereka tahu kalau Nameless ini punya tingkat kekuatan mana yang sangat gila. Makanya pihak Salem pun langsung menetapkannya sebagai salah satu bos monster kelas SS. Nah, di sini di saat mereka masih membicarakan hal itu, tiba-tiba Lloyd itu bertanya pada Veda, apakah Veda pernah melihat pria ini? Lloyd pun sambil menunjukkan gambar wajah ayah Silpa yaitu Marquis. Nah, Veda yang melihat gambar itu langsung mengatakan, kau pasti bertanya tentang Marquis kan? Tentu Mars yang mendengar itu langsung heboh dan bertanya, apakah kau pernah bertemu dengannya? Veda pun menjawab kalau itu sudah lama sekali. Jadi ternyata dulunya pada saat masih menjadi seorang petualang, Marquis itu pernah mencoba menjelajahi dungeon Eclipse Tower. Tapi akhirnya memutuskan untuk keluar dan mungkin saat itu Veda sempat bertemu dengannya. Karena kan orang-orang seperti Marquis itu nggak akan cocok untuk menaklukkan dungeon Eclipse Tower. Soalnya seperti yang kita tahu kalau kekuatan Veda itu benar-benar sangat mematikan untuk para makhluk dengan mana yang sangat tipis. Jadi tentu orang-orang seperti Marquis, Silpa, ataupun Kurus nggak akan cocok untuk memasuki dungeon seperti itu. Ya sebenarnya kekuatan Veda itu kayak counter alami untuk orang-orang kuat seperti mereka. Walaupun di sini Veda aja ikutan kaget dan mengatakan monster macam apa yang bahkan mampu mengalahkan Marquis. Bagi Veda kalau di antara semua bos dungeon kemungkinan yang paling mampu untuk melakukan itu adalah Selat Magis Bamyu. Karena Veda sendiri aja mengakui kalau Bamyu itu memang lebih berbahaya dari Veda. Dan Veda yakin kalau Bamyu itu mampu memberikan masalah yang serius pada Marquis jika mereka sampai bertarung. Tapi kan masalahnya saat ini Bamyu sudah kalah dan sudah dilenyapkan oleh Gitan. Dan di antara semua gerombolan monsternya sama sekali nggak ada tanda-tanda jejak Marquis. Nah, tapi kan itu kalau di antara semua bos dungeon, maka Bamyu lah yang paling mampu untuk mengalahkan Marquis. Cuma Veda sendiri sebenarnya lebih curiga pada salah satu di antara dua bos yang tersisa saat ini, yaitu antara Nameless atau All or Nothing. Veda sendiri memang gak punya alasan yang bagus untuk itu. Cuma yang bisa Veda katakan kalau mereka berdua itu menakutkan. Tapi alasan, tujuan, dan kekuatan mereka tentu Veda sendiri juga nggak tahu apapun tentang itu. Yang pasti mereka berdua itu sangat menakutkan. Bahkan sebenarnya alasan kenapa semua gerombolan monster sebelumnya bisa sampai lebih cepat dari yang diperkirakan juga karena disebabkan oleh kedua monster itu. Jadi kedua monster itu kan tadinya entah datang dari mana dan tahu-tahu sudah ngikut di belakang gerombolan para monster itu. Nah, dengan adanya kedua monster itu di belakang gerombolan, para inti dungeon dan semua monsternya itu merasa ketakutan. Makanya mereka pun jadi kayak terburu-buru dan akhirnya sampai lebih cepat dari yang diperkirakan. Tentu para inti dungeon aja sebenarnya nggak tahu mereka berdua itu musuh atau kawan. Karena para inti dungeon bahkan nggak berani untuk mengusik mereka. Jadi naluri para inti dungeon itu seperti mengatakan kalau mereka berdua itu sangat berbahaya dan jangan sampai mengusik mereka. Makanya para inti pun nggak pernah memberikan perintah untuk menyerang ataupun memastikan mereka ada di pihak yang mana. Ya sebenarnya ini sangat menarik sih, karena para inti dungeon bahkan sampai merasa ketakutan. Padahal sihir altar pemusnah massal yang punya kekuatan sedahsyat itu aja nggak sampai membuat mereka takut, dan bahkan malahan nggak terlalu dianggap sebagai sebuah ancaman yang besar. Walaupun ya di sini Mars yang mendengar itu sama sekali nggak merasa khawatir, karena saat ini Lloyd sudah bisa kembali menggunakan kekuatannya, dan pastinya Lloyd bakal bisa melenyapkan kedua monster itu. Apalagi ditambah dengan adanya Veda yang saat ini berada di pihak mereka. Tapi kata Veda dirinya itu nggak akan bisa banyak membantu. Karena setelah bertarung melawan Lloyd, mana Veda dan ayahnya itu sudah sangat terkuras. Nah, awalnya Mars yang mendengar itu langsung meminta Lloyd untuk memberikan sedikit mananya pada mereka. Tapi kan Lloydnya langsung menjelaskan kalau itu tidak mungkin. Soalnya walaupun saat ini kekuatan Lloyd sudah tidak mengalami overload, tapi efeknya itu masih terlalu berlebihan. Karena sebelumnya Lloyd memang sudah sempat mencobanya sendiri pada saat tunnel dan itu sangat berbahaya. Jadi bisa-bisa Veda dan inti dungeonnya malah langsung hancur begitu menerima mana dari Lloyd yang masih terlalu berlebihan. Apalagi kata Lloyd dirinya itu memang diinstruksikan untuk bergerak sendiri, yaitu diinstruksikan oleh Sneasel.
Nah, Mars yang mendengar itu pun langsung kelihatan sangat kesal. Karena kan ternyata strategi yang Mars gunakan dengan mengandalkan kekuatan Lloyd sebelumnya sudah masuk ke dalam rencana Senecal. Ya, intinya Senecal itu sudah memprediksi semuanya. Termasuk munculnya 3 bos monster kelas SS yang sebelumnya langsung dilenyapkan oleh Lloyd. Dan tentunya hal itu di luar dari strategi dan prediksi Mars. Bahkan sepertinya Senecal juga sudah tahu kalau salah satu tujuan Mars bertemu dengan Veda dan berusaha untuk bisa ngobrol dengannya yaitu karena demi kakek Mars sendiri. Setelah mendengar semua itu, Mars pun jadi teringat kalau sebelumnya Lloyd memang meminta Mars untuk menahan Veda selama mungkin. Karena kan ternyata Lloyd sudah diperintahkan oleh Senecal untuk meminta Mars seperti itu. Ya tentu Mars sendiri merasa semakin kesal. Karena lagi-lagi strategi milik Senecal selalu berada di level yang sangat berbeda. Nah, di sini Mars itu kan terusan meminta Lloyd untuk memberitahukan semuanya mengenai apa yang sudah diinstruksikan oleh Senecal. Cuma karena Lloydnya nggak memberitahukan semuanya, makanya dia pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat itu dan langsung menuju ke tempat yang sudah diinstruksikan oleh Senecal. Ya, setelah itu di sini Mars dan Veda pun lanjut ngobrolin beberapa hal, terutama alasan Mars kenapa datang menemui Veda. Veda kan belum tahu alasan Mars melakukan itu. Tapi Marsnya hanya mengatakan kalau itu karena kakekku. Walaupun ya dengan muka yang kelihatan sangat bersemangat, Veda pun terusan meminta Mars untuk menceritakan semuanya. Oh ya, by the way, senjata milik kakeknya Mars yang dulunya sempat Veda ambil ternyata masih ada di antara tumpukan harta itu. Lalu kembali ke tempat Lloyd, di mana saat itu dia sedang berjalan dengan wajah yang kelihatan sangat senang. Nah, di sini sempat diceritakan apa yang Senecal omongin berdua dengan Lloyd sebelumnya lewat telepati. Jadi intinya Senecal itu memang sudah tahu tentang kekuatan besar Lloyd dan bahkan dia tahu tentang kondisi kekuatan Lloyd yang saat itu sedang overload. Makanya sebelumnya Senecal sengaja memberikan Lloyd waktu untuk mengatasi masalah kebocoran mananya itu. Nah, jika Lloyd sudah selesai mengatasi masalahnya itu, maka Lloyd harus segera melenyapkan ketiga bos monster kelas SS yang nantinya bakal muncul. Lalu setelah itu Lloyd hanya tinggal menuju ke lokasi Veda dan langsung kalahkan dia. Senecal pun sempat mengatakan kalau kita membutuhkan Veda untuk ada di pihak kita. Tapi jika Vedanya terusan melawan, maka bunuh saja dia. Begitulah instruksi yang diberikan oleh Senecal. Nah, semua tugas itu kan sudah Lloyd selesaikan semuanya. Jadi tinggal satu lagi yang bahkan katanya hanya Lloyd yang mampu menyelesaikan apa yang ada di sana. Dan ini Lloydnya sedang menuju ke sana. Tapi sebenarnya Lloyd sendiri nggak tahu apa yang ada di sana dan kenapa Senecal meminta Lloyd untuk tetap sendirian. Nah, di sini di saat Lloyd sedang menuju ke tempat yang dimaksud oleh Senecal itu, tiba-tiba dirinya itu merasakan adanya tekanan kekuatan yang sangat besar dari arah yang dimaksud itu. Dan itu bersamaan dengan penghalang kuat yang baru saja dihancurkan. Lalu begitu Lloyd mengecek dan melihatnya sendiri, ekspresinya pun langsung berubah menjadi seperti ini. Karena ternyata itu adalah tekanan kekuatan dari salah satu monster yang tersisa, yaitu Nameless. Tapi kan yang lebih gawatnya lagi nih, monster baru aja mengalahkan Ido dan bahkan sampai membakar tubuh Ido hingga seperti ini. Nah, kemungkinan Nameless ini kan merupakan monster yang Lloyd ciptakan sebagai bahan eksperimennya. Tapi mungkin Lloyd sendiri nggak tahu dan nggak menduga kalau monster itu bakal keluar dan malahan ikut dalam pertempuran ini. Dan parahnya lagi Ido yang malah jadi korban dari keganasan monster itu. Makanya Lloyd pun langsung kelihatan sangat pucat seperti ini. Karena di sini tubuh Ido itu benar-benar sangat gosong dan sudah sangat terbakar seperti itu. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kuro guys.